Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pujian bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan amal saleh kita pada petang hari ini Allah mengejar kita dengan pahala yang sebaik-baiknya. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah atas uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimatullah, memberikan irsyadat petunjuk kepada umat. Maka mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita istiqomah untuk bisa menjalankan sunnah Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang satu tafsir dari surah Al-A'raf ayat 199 yang sebagai pendahulunya ini terkait dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang jempolan, yang sangat berguna dalam perjalanan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Surah yang akan kita kaji ini ya, pendek memang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Ya. Yang ayat ini merupakan kumpulan utama dari sifat-sifat akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang sangat berguna dalam perjalanan dakwah beliau. Dari mulai dakwah secara rahasia hanya kepada keluarga, lalu kemudian berkembang hingga dakwah terang-terangan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah di Makkah. Ya. Oleh karena itu, insya Allah kita akan ambil hikmah dan pelajaran dari ayat ini. Yang pertama tentang al-afu, kemudian al-urf, kemudian al-i'rad anil jahilin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jadi ada 3 poin yang insya Allah akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama yaitu makna al-afu, kemudian makna al-urf, dan makna berpaling dari yang jahil. Ya. Kita mulai insya Allah ya, dari yang pertama tentang makna al-afu. Ya. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan memang kata-kata al-afu atau sering kita gunakan afwan, ya, maaf gitu ya. Ini memang punya makna cukup banyak. Setidaknya ada 3 makna yang terkait dengan kata-kata al-afu dalam ayat ini. Ya. Makna yang pertama tentu saja yaitu memberi maaf. Ya. Khudil afwa, ambillah maaf itu. Maksudnya berilah maaf. Yang ini tentu saja ketika dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang yang menolak, mengingkari, lalu kemudian meningkat menjadi iri, menjadi hasud, menjadi dengki, menjadi memusuhi, ya, dan seterusnya. Maka sebagai seorang dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memberi maaf ini punya banyak manfaat. Ada manfaat internal atau manfaat ke dalam diri kita. Karena memberi maaf itu mampu mengatasi kemarahan dalam diri kita. Ini terjadi ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, lalu kemudian dizalimi dengan cara apapun, baik dengan ucapan ataupun dengan tindakan, maka memberikan maaf ini akan meredakan kemarahan kita. Ketika kemarahan reda, maka kita bisa bersikap dengan cara yang lebih baik. Kemudian manfaat eksternal, ya, sikap pemaaf ini itu mampu menyadarkan orang baik
yang berbuat jelek. Jadi terkadang kita bertemu dengan orang-orang baik, hanya gara-gara mungkin salah ucap, hanya gara-gara mungkin kondisi tidak begitu menguntungkan, lalu kemudian orang-orang baik ini berbuat zalim kepada kita, tanpa disengaja, berbuat jelek kepada kita. Maka dengan memberi maaf itu, orang-orang baik tadi itu bisa tersadar. Nah, ketika tersadar, maka akan menjadi teman yang sangat baik, bisa menjadi pendukung kita, terutama dalam dakwah. Nah, ini salah satu contohnya, disebutkan dalam surah Fussilat ayat 34, Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Ya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, maka seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Dan itu yang terjadi saat Rasulullah SAW misalnya berhadapan dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Bagaimana Umar membenci Rasulullah, tetapi sikap pemaaf Rasulullah ini yang kemudian merubah hati Umar ibn Khattab dan menjadi pembelanya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an, bahkan Abu Sufyan yang memusuhi Rasulullah dalam perang Uhud pun berubah menjadi orang yang mencintai Rasulullah SAW karena sifat pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu maknanya. Kemudian makna yang kedua dari kata-kata khudil afwa, ya, yaitu yang mudah atau yang gampang dari percakapan manusia. Nah, ini terkait dengan sababun nuzulnya. Ya, saat Rasulullah SAW berdakwah, lalu kemudian nanti hijrah, para sahabat itu kan tidak semuanya kemudian tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba menjadi akhlaknya luar biasa, tidak. Tapi melalui pendidikan, melalui tarbiyah dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di awal-awal dakwahnya itu bersikap mudah, bersikap gampang kepada para sahabatnya. Dalam artian, apapun yang dilakukan sahabat tidak dikritik terlebih dahulu. Ya. Oleh karena itu kemudian dalam tafsir disebutkan makna khudil afwa di sini salah satunya berbuat gampang dalam bergaul dan berteman. Lalu jangan menuntut pemaksaan diri. Sebab Rasulullah SAW ketika mengenalkan Islam itu tidak meminta sahabat harus begini, harus taat, harus ya, tidak. Diajari cara sholat, diajari akhlak yang baik, tapi tidak ditekan oleh Rasulullah. Kemudian beliau tidak mengharuskan para sahabat untuk memanggil dengan panggilan yang luar biasa. Ya, mohon maaf barangkali kemudian kalau zaman sekarang mentang-mentang ustadz minta dipanggil ustadz. Mentang-mentang kiai minta dipanggil kiai, mentang-mentang RT dipanggil Pak RT. Itu kan panggilan-panggilan yang kita berharap orang lain melakukannya kepada kita. Nah, Rasulullah SAW ketika disebutkan khudil afwa, ya, ambillah yang mudah dan gampang, itu tidak mengharuskan para sahabat memanggil ya Rasulullah, enggak. Itu. Para sahabat hanya memanggil ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim. Itu awalnya, ya. Terus kemudian maafkan kesalahan dari para sahabat itu dan yang tidak maksimal. Sebab ada sahabat yang kemudian tidak sholat malam, ada sahabat yang kemudian bicaranya kasar. Nah, itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Proses pendidikan. Nah, ini. Lalu latih mereka dengan adab terbaik. Misal Rasulullah SAW menerima wahyu dalam surah An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Artinya, pada asalnya para sahabat, terutama yang dari Badui, Arab pedesaan, itu memanggil ya Muhammad, agak kurang ajar begitu. Ya Muhammad, nama langsung. Nah, ketika diajarkan, jangan samakan memanggil Rasul itu seperti memanggil teman kalian. Manggil temannya, Net Junid. Nah, itu. Di Rudi. Nah, itu. Jangan kemudian Mat Muhammad. Nah, itu. Akhirnya mulai dipanggil dengan sopan santunnya. Ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Sampai kemudian ketika mereka terlatih dengan akhlak yang baik, terlatih dengan sopan santun yang baik, muncul sendiri rupanya dari para sahabat itu. Sehingga tidak ada sahabat yang kemudian memanggil dengan nama Rasulullah. Tidak. Hanya memanggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, itu.
Nah, sampai kemudian bahkan meningkat hingga, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi. Ya Rasulullah, engkau aku tebus dengan ayah dan ibuku. Nah itu meningkat sudah tingkat yang lebih jauh. Artinya kesetiaan para sahabat yang awalnya hanya memanggil nama, meningkat menjadi Abul Qasim, meningkat menjadi ya Rasulullah, meningkat ya Rasulullah, aku akan tebus engkau dengan ayah dan ibuku seandainya engkau ditangkap orang. Nah itu berarti penghormatannya sudah meningkat. Sehingga kemudian para sahabat punya loyalitas yang kuat. Nah ini hasil dari hudil afwa tadi. Ya. Kemudian makna yang ketiga, al-afu disebutkan oleh para ulama yaitu yang lebih dari kebutuhan dan yang tersisa. Ya. Ya, ini terkait tentang firman Allah Ta'ala disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa. Dan mereka bertanya kepada engkau apa yang mereka harus nafkahkan, apa yang mereka harus infakkan. Ya. Qulil afwa, katakanlah al-afu. Apa itu al-afu? Nah, di sini dimaknakan yang lebih dari keperluan. Nah, ini nanti penjelasannya luar biasa. Sebab ini merubah pandangan kita terkait tentang infak. Mengapa para sahabat, mengapa Rasulullah SAW sendiri itu kalau terima harta, punya harta, itu dihabiskan habis-habisan, seperti tidak ada beban sama sekali. Nah, ini kita lihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, salah satunya adalah rahasia dalam zakat. Sebab ayat ini ketika ditanya Rasulullah SAW tentang, ya Rasulullah, apa yang harus kami infakkan itu? Rasulullah jawab, yang lebih dari kebutuhanmu. Nah, itu. Tapi kemudian kita lihat di antara zakat itu ada zakat fitri, ya, yang diwajibkan kepada semua orang, laki perempuan, anak-anak ataupun budak, bahkan yang fakir. Nah itu, ini yang jadi rahasia. Kenapa yang fakir itu juga dibebani zakat fitri oleh Rasulullah SAW ini. Nah ini kita bisa melihat beberapa rahasia dari zakat terkait tentang akhlak yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang berzakat itu kan mengeluarkan sesuatu yang berguna untuk membersihkan hartanya. Nah itu, yang berarti tidak mungkin kemudian orang yang mengerti tentang zakat itu mengambil harta yang bukan haknya, mengambil dengan cara batil, mengambil dengan cara culas, korupsi, mencuri, tidak. Sebab apa? Ini zakat itu beribadah kepada Allah. Ya. Maka bagaimana mungkin kemudian beribadah itu dikeluarkan dari hal-hal yang jelek itu? Dia akan berikan yang terbaik. Jadi ada rahasia dalam zakat itu, kita mengambil dengan cara yang baik, mengeluarkannya juga kepada tempat yang baik pula. Ya. Kemudian ketika zakat fitri diwajibkan kepada fuqara, nah ini juga bentuk pendidikan. Sebab manusia itu naik turun. Sekarang barangkali mungkin fakir. 5 tahun lagi kemudian dibuka pintunya, dibuka rizkinya oleh Allah lalu jadi kaya. Siapa tahu? Maka ketika diwajibkan zakat fitri itu kepada semua orang termasuk yang fuqara, ini merupakan pendidikan dari Rasulullah SAW. Nah ini pernah kalau kami dulu belajar, ketika kami tanya, Ustadz, ya Ustadz kami, itu bagaimana caranya orang fakir berzakat? Ustadz kami jawab begini, berapa beras yang dia punya di rumah? Ya barangkali mungkin cuma 1 kilo, ya sudah itu keluarkan. Loh enggak bisa makan kalau begitu. Sebentar, ketika sudah mengeluarkan, berarti dia sudah jadi mustahik, berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi dia keluarkan kewajibannya, karena memang zakat fitr itu kewajiban. Nanti kemudian dari masjid, dari muzaki itu dia mendapatkan yang lebih banyak lagi, karena memang haknya, mustahik zakat. Nah itu, jadi tidak perlu khawatir. Sebab apa? Ini pendidikannya. Jadi zakat fitri itu meskipun orang dalam kondisi tidak punya, bahkan kalau Ustadz kami itu mengatakan, bahkan seandainya hari itu hanya punya 1 sendok beras, ia harus keluarkan. Nanti bagaimana makannya? Kan dapat setelah itu. Nah itu, di sini kita lihat. Baik, makanya kemudian Rasulullah SAW dalam Abu Dawud hadis ke 1237 beliau bersabda, khairus sadaqati jahdul mukil. Sebaik-baik sedekah itu adalah kepayahan orang yang sedikit hartanya. Dalam kondisi hanya punya uang 10.000, tapi dia keluarkan 10.000 itu untuk zakat. Itu nilainya jauh daripada punya uang 100 juta, dia keluarkan 10.000.
Sangat berbeda. Nah, itu. Nah, ini kita paham memang. Jadi ketika dalam kondisi pas-pasan lalu kemudian masih mampu mengeluarkan infak, nah itu nilainya luar biasa dibanding dalam kondisi lapang lalu kemudian mengeluarkan yang terlihat besar tapi sebenarnya sedikit dibandingkan dengan seluruh kekayaan. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah SAW memberi tuntunan terkait tentang menginfakkan harta. Ketika disebutkan khudil afwa, gitu ya. Ambillah yang lebih dari keperluan itu, berarti ini bicara tentang masalah bersedekah, berinfak. Rasulullah memberi nasihat. Ya bena Adam, innaka antabdulal fadla khairun laka wa antumsikahu syarrun laka. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau mencurahkan kelebihan hartamu itu lebih baik bagi kamu. Ya. Kita barangkali mungkin punya kebutuhan tiap bulan 5 juta, 10 juta barangkali, tapi pemasukan kita 50 juta misalnya. Maka yang lebih itu oleh Rasulullah SAW, engkau curahkan kelebihan hartamu itu jauh lebih baik. Ya, wa antum sikahu syarrul laka, dan engkau menahannya itu lebih jelek bagi kamu. Wala tulamu ala kafafin, dan engkau tidak akan dicaci karena menahan diri dari meminta-minta. Nah, ini juga sebaliknya. Kalau dalam kondisi lapang, keluarkan. Kalau dalam kondisi tidak berpunya, tahan diri. Jangan sampai kemudian menengadahkan tangan. Sebab apa? Orang yang menahan dirinya meskipun tidak punya apa-apa, itu tidak pernah ada masyarakat yang mencelanya. Justru orang melihatnya ini orang terhormat. Tidak punya, tapi kemudian tidak menengadahkan tangan. Kita lihat misalnya Kiai Haji Agus Salim. Itu menteri luar negerinya Indonesia yang pertama. Rumahnya ngontrak. Ya. Jamban di rumahnya itu tidak bisa mengalir. Setiap hari beliau harus mengangkat untuk membuangnya ke kali. Itu. Ketika ditanya, kenapa ada menteri luar negeri kok miskin seperti ini? Maaf, kami ini bukan miskin. Kami ini kaya, kami ini punya segalanya. Miskin itu hanya masalah pandangan saja. Nah, kita lihat bagaimana kayanya seorang yang hatinya luar biasa seperti itu. Dan itu begitu juga Rasulullah SAW. Ya. Baik. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari yang engkau tanggung. Nah, ini juga petunjuk dari Rasulullah. Kalau hendak berinfak, lihat dulu keluarga kita. Sudah cukup atau tidak? Nah, itu. Kalau ada keluarga kita yang kekurangan, jangan kemudian kita serahkan ini ke Palestina. Nanti dulu. Kita serahkan ke ini jauh-jauh ke Lombok, barangkali ke Maluku. Nanti dulu. Lihat dulu keluarga kita. Kalau sudah berkecukupan, baru kemudian yang lebih jauh, tetangga yang lebih jauh. Terus. Nah, itu. Ibda biman ta'ul. Ya, mulai dari orang yang kau tanggung. Kemudian wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini kita juga paham betul. Cuma jarang yang kemudian mampu melaksanakannya, kecuali orang yang diberi keimanan yang tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan terkait tentang yang lebih dari kebutuhan ini. Jadi, seberapa sebenarnya batasnya? Ya. Abu Sa'id radhiyallahu anhu menceritakan, ya, satu ketika kami berada dalam satu perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang naik kendaraannya, onta biasanya. Ya. Lalu kemudian ia menengok ke kanan, ke kiri, ya, yang kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu." Barang siapa yang memiliki kelebihan tempat pada kendaraannya, hendaklah dia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki tempat. Nah, ini luar biasa. Artinya, kelebihan harta itu tidak hanya sekedar saya punya uang lebih. Ya. Tidak hanya itu. Bahkan kalau zaman sekarang, saya punya sepeda motor, saya naiki sendirian, di belakang masih kosong, ya kan? Itu sebenarnya hak orang lain. Itu. Lihat bagaimana Rasulullah. Siapa yang punya kelebihan tempat untuk di kendaraannya, berikan kepada orang lain. Nah, itu. Artinya apa? Kesempatan untuk infak itu banyak sekali. Nah, itu. Pernah tidak kita ke dalam satu perjalanan, kemudian ada kakek-kakek tua, Pak, nyetop kita di pinggir jalan. Tolong antarkan saya ke pasar sana, nggak punya uang. Nah, itu haknya. Ini infaknya. Nah, ini sering terjadi. Nah, baik, kemudian saya lanjutkan. Wa man kana lahu fadlun min zad falya'ud bihi ala man la zada lahu. Dan barang siapa yang memiliki kelebihan perbekalan, hendaklah dia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki perbekalan. Ini ketika dalam safar. Barangkali kita ketemu di bis, kita punya air
orang di sebelah kita tidak punya air. Nah, ini membantu. Kenapa? Kelebihan itu. Dan itu kemudian dilanjutkan. Qal Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Fadzakara min asnafil mal." Maka Rasulullah kemudian menyebutkan berbagai macam jenis harta, ma dzakara, apa yang beliau sebutkan, hatta ra'aina, hingga kami pandang, annahu la haqqa li ahadin, bahwasannya tidak ada hak untuk seorang pun minna, dari antara kami, fi fadlin, dalam kelebihan harta apapun. Artinya Rasul sampaikan, barang siapa yang punya kelebihan sendal, berikan sendal ini kepada ini. Barang siapa yang punya kelebihan rumah, berikan kepada ini. Barang siapa yang punya kelebihan pakaian, berikan pakaian itu. Barang siapa yang punya, banyak sekali yang disebutkan Rasulullah. Sampai-sampai para sahabat, kalau begitu kita ini tidak punya hak dalam harta yang bertumpuk di rumah kita kalau sudah cukup. Saya sudah punya pakaian, saya sudah punya celana, saya sudah punya makanan, saya punya kendaraan. Yang lebih, itu mestinya hak orang lain. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa Rasulullah SAW, itu dalam salah satu kesempatan, ketika ditanya bagaimana pandangan beliau tentang harta, beliau katakan begini, aku tidak ridho kalau di rumahku ada harta, kecuali pasti aku akan bagikan. Kecuali kalau harta tersebut digunakan untuk membayar hutang. Nah, ini sikap Rasulullah terhadap harta. Jadi dapat harta dari Najran, harta fidyah, rampasan perang misalnya, itu Rasulullah dibagi habis kepada seluruh orang. Dapat lagi dibagi habis, dapat lagi dibagi habis. Yang kemudian istri-istri beliau juga terbiasa begitu, dapat zakat banyak dibagi habis, dibagi habis. Para sahabat yang lain begitu juga, dibagi habis, dibagi habis. Mengapa begitu? Mengapa mereka tidak takut kepada miskin itu? Mengapa mereka tidak takut kemudian kehilangan itu? Nah, ini sesuatu yang perlu kita pelajari. Sehingga kita ketika melihat Rasulullah mendidik sahabatnya, kalau ada kelebihan, berikan. Kalau ada kelebihan, berikan. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah dan para sahabat itu menjadi orang nomor satu dalam masalah infak dan zakat ini. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk berinfak dan berzakat dengan baik ini. Ya, kembali tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhadapan dengan ayahnya, ya, yang bernama Azar, seorang musyrik dan juga pembuat berhala, yang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dinasihati, ya, agar meninggalkan kesyirikan tersebut, agar kemudian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian ayahnya ingkar, yang sampai pada tingkatan mengancam Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyatakan, kalau kamu tidak hentikan dakwah ini, aku akan rajam engkau. Yang kemudian dibalas oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bukan kemudian dengan marah, tidak. Jawabannya, aku akan mintakan ampun kepadamu. Ya, aku akan mintakan ampun untukmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih diizinkan. Nah, tapi ketika kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diizinkan, maka Nabi Ibrahim tidak lagi memintakan ampun untuk ayahnya tersebut. Hanya kita bisa melihat bagaimana hubungan Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu tidak kemudian membenci secara individu. Sebab bagaimanapun juga ini ayahnya yang harus dijaga silaturahimnya, kerabatnya itu. Tidak kemudian engkau bukan ayahku, aku bukan anakmu. Tidak begitu. Ini kata-kata yang perlu kita hati-hati mengucapkan seperti itu. Tetap itu sebagai ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim berpaling dari kesyirikan yang dilakukan oleh ayahnya. Dan itu banyak dilakukan oleh para sahabat ketika misalnya Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu masuk Islam, ibunya tidak terima. Ibunya siap tidak makan sampai mati kalau Mus'ab ibnu Umair tidak kembali murtad mengikuti agama nenek moyang itu. Tapi yang dilakukan oleh Mus'ab ibnu Umair tidak kemudian marah kepada ibunya, tidak. Beliau cuma menyampaikan, wahai ibunda, kalau seandainya engkau punya 7 nyawa, yang kemudian keluar satu persatu agar aku kembali lagi musyrik, maka aku tidak akan lakukan. Nah, di sini kita lihat bagaimana sopan santunnya seorang anak kepada keluarganya yang musyrik tadi. Nah, ini sikap yang kemudian mesti kita pegang dalam dakwah itu. Baik, kemudian yang kedua, wa'arid anil musyrikin, ya. Itu berbicara tentang juga berpaling dari yang munafik. Baik, disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan jika dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya,
maka engkau akan lihat orang-orang munafik itu menghalangi jalan dengan sekuat-kuatnya. Yang kemudian di ayat 63 disebutkan, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tahu apa yang di dalam hati-hati mereka, fa'arid anhum. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Ini jadi berpaling dari orang-orang munafik. Ya, jadi orang munafik tentu saja yang memusuhi kaum muslimin dari dalam, membuat makar dari dalam, mencoba menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Ya. Wa'idhum, dan berilah nasihat kepada mereka, wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha, dan katakanlah kepada mereka tentang diri mereka dengan perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jadi ini yang kemudian oleh para ulama disebut sebagai dasar-dasar akhlak. Itu. Yang pertama tadi, khudil afwa, ambil al-afwu itu, bersikap pemaaf, lalu kemudian menginfakkan apa yang berlebih sehingga bermanfaat untuk banyak orang. Lalu kemudian wa'mur bil urf, mengajak orang untuk melakukan yang ma'ruf. Itu dua. Kemudian yang ketiga, berpaling dari orang-orang yang jahil, baik itu musyrik ataupun munafik. Sehingga dari inilah terlihat sifat sesungguhnya dari seorang mukmin itu yang punya kualitas seperti kualitasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan juga seluruh kaum muslimin diberi keteguhan untuk bisa menerapkan apa yang menjadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam kehidupan kita. Amin. Baik, sebagai penutup barangkali mungkin ini saya diminta untuk memberi kesempatan bertanya. Monggo barangkali jamaah yang tidak bertanya saya persilakan. Ya. Ibu-ibu mungkin. Monggo. Sementara untuk sekarang ini kan pendidikan itu penting. Kalau kita tidak siap-siap tabungan, kita bayar sekolah anak apa? Nah itu mempunyai tabungan itu dibolehkan atau tidak? Iya, baik. Kita ya tujuannya seperti menyekolahkan anak. Iya. Baik, ini sebenarnya pertanyaannya ya, sederhana saja. Jadi sekolah itu kebutuhan apa mboten? Kalau kebutuhan berarti masuk, memang disediakan. Makanya kemudian tadi disebutkan khudil afwa, yang disebut al-afwa itu yang sudah melebihi kebutuhan. Misal jenengan anaknya masih SD, tapi disiapkan uangnya sampai profesor. Nanti dulu kebanyakan kalau itu. Ya. Kalau sampai S1 ya alhamdulillah, sampai SMA oke, begitu. Tapi kalau jenengan siapkan duit itu sampai nanti profesor, ya sekedar contoh misalnya kuliah S3 2 tahun di UNER itu butuh 100 juta, Bu. Sampai siapkan ratusan juta. Nah, ini berlebihan. Nah, kenapa? Karena sudah melebihi kebutuhannya. Tapi kalau SMA nanti di negeri butuh sekian-sekian disiapkan tahun ini atau sampai 5 tahun ke depan atau ikut tabungan pendidikan misalnya. Nah, itu masih masuk dalam kebutuhan. Tapi kalau sudah lebih dari itu ditumpuk 1 miliar nanti sampai lulus. Nah, itu sudah berlebih. Nah, itu. Sebab apa? Allah pasti akan kasih rezeki. Nah, itu. Ini yang perlu kita yakini itu. Oke. Monggo silakan mungkin. Dadah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan materi yang mudah-mudahan mampu membangun diri kita menjadi lebih baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.